Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir. Masya Allah. Duluan Kak Opa hadirnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Kita akan belajar di kalimat. Kalimat itu bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Arabnya kalimat itu kata. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat yang tersusun dari kata-kata gitu. Ya, nah kalimat ini ada dua macam, yaitu fi'liyah. Nah, liatin. Oh iya, fi'liyah dan ismiyah. Ismiyah gitu, Kak. Dimasukin dulu, direpost dulu silahkan. Ayah mertuanya saya. Ayah mertua saya. Jadi sapo. Lah, tuh kan hilang. Ini screenshotnya, mohon maaf lagi lari-lari. Masya Allah, kok malah hilang lagi. Udah cepat, gimana maksudnya? Co-host dengan kelihatan dia. Makasih. Ya maaf, ini screenshotnya lari-lari luar biasa. Saya nggak bisa ini. Oke, makasih ya. Dah, aku nggak mau ngapa-ngapain pokoknya nih, HP-nya lagi sensitif. Oke, ada fi'liyah, ada ismiyah. Ismiyah itu apa? Fi'liyah itu apa? Fi'liyah dulu ya Kak. Tak nengok. Nah, kalau fi'liyah itu ada rumusnya. Terus ini kalimatnya modelnya gimana sih? Banyak banget. Baik. Lihat dulu berarti. Oke, kalimat fi'liyah dulu. Fi'liyah adalah kalimat yang diawali fi'il. Fi'il udah tahu kemarin kan Kak? Nah, kalau ismiyah itu yang diawali isim gitu Kak. Sekarang yang fi'liyah. Fi'liyah rumusnya itu apa? Rumusnya dari kanan dulu, kalau bahasa Arab dari kanan dulu ya. Rumusnya itu pertama fi'il, kemudian ada apa? Fa'il ya kan Kak? Fa'il, ada fa'il, kemudian nanti maf'ul bih. Maf'ul bih gitu Kak. Subjek, predikat, objek. Indonesianya subjek, predikat, objek. Terima kasih teman-teman yang baru hadir. Ini apa? Ini adalah wah luar biasa ini. Ajak yang lain untuk bisa repost Kak. Ya, teman yang lain bisa untuk bergabung. Oke. Ada
namanya subjek itu di sini nih kan, fa'il. Nah ini yang ini predikat, mohon maaf. Terus yang ini objek tuh maf'ul bih gitu. Contohnya apa? Sini ada contoh. Khalaqallahu ardo. Nah, fa'il ini isim yang rofa. Fa'il selalu rofa. Kalau maf'ul bih isim yang nasab. Kalau ada isim yang nasab yang jatuh sesudah fa'il namanya maf'ul bih gitu. Ada yang jatuh sesudah fi'il fa'il namanya maf'ul bih. Kalau ini posisinya apa tergantung. Baik. Kita coba ini kan dulu. Khalaqal siapa? Khalaqallahu al-ardo. Khalaqallahu al-ardo. Khalaqallahul al-ardo. Iya. Ardo ini isim yang nasab, ya kan Kak? Iya, baik. Khalaqa ini namanya Pak fi'il, ya kan? Ini fi'il madi, ya. Fi'il apa? Fi'il madi. Kemudian domirnya apa di sini? Domirnya huwa. Huwa belum bisa jadi fa'il. Lihat depan ada isim yang rofa, ternyata ada. Maka ini namanya fa'il. Fa'il isim yang rofa, al-ardo isim yang nasab yang jatuh sesudah fi'il fa'il. Apa? Mau dipinjam? Ya insya Allah karek dipinjam. Apa? Ya lagi dicas ini. Oke, terima kasih yang sudah tap-tap layarnya, barakallahu fikum. Enggak, pakai aja. Udah. Yang sudah tap-tap layarnya, terima kasih. Ada 4 juta orang. Terima kasih yang sudah hadir. Khalaqallahul ardo. Maaf ini saya telat tadi. Ada apa namanya tuh? Keasikan ngurusin bisnis jadi lupa ngaji. Iya ya Allah, keasikan ngurusin bisnis lupa ngaji. Kalau kata anakku sampai gini. Ya Allah mama, apa kebanyakan ngaji lupa bisnis. Karena guys, aneh banget. Khalaqallahul ardo. Jadi kalau khalaqa ini adalah fi'il madi. Di sini ada isimnya apa? Isimnya huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan adakah isim yang rofa? Ternyata ada. Ini Allahu, lafaz jalallah Allah sebagai fa'il yang dirofakan dengan doma. Al-ardo isim yang nasab sebagai maf'ul bi. Gitu Kak. Ada pertanyaan? Nggak usah nanya. Nggak usah nanya. Ini sekarang saya nggak nyematkan keranjang kuning, kenapa coba? Apa itu lari-lari Kak? Iya. Sudah terlalu banyak ini kali memorinya, harus dikasihkan ke yang lain dulu. Baik. Ulangi. Khalaqallahul ardo. Khalaqa fi'il madi. Ini fi'il madi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya yang ini gitu. Al-ardo maf'ul bi gitu Kak. Tempat aku belajar bahasa Arab itu bagi pemula. Tampak melalui kita itu belajar yang ajurumiyah, mutamimah. Iya nggak bisa. Iya memang betul nggak bisa, tapi percepatan waktu ya Kak ya. Kita itu sudah di Bismillahirrahmanirrahim. Kita itu sudah diberi waktu terbatas ya. Makanya pengen cepat dulu. Kalau sudah semuanya yang ini, metode ini, baru kita belajar tentang ajurumiyah, mutamimah dengan teliti. Mau ngapalin silakan, mau enggak silakan. Kalau saya banyaknya praktek Kak.
Ya, barakallahu fiik. Sehat-sehat semuanya ya. Tadi barusan dapat berita ini sakit, banyak yang sakit ini. Ya, mudah-mudahan sehat. Oke, ulangi. Khalaqa fi'il madi dengan domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Ternyata ada. Maka lafaz jalalah Allah sebagai fa'il yang dirofakan. Fa'il itu selalu ini loh Kak. Selalu ini. Selalu rofa. Iya. Dan ini al-ardo maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Ada pertanyaan, ini namanya kalimat apa? Kalimat apa ini namanya? Kalimat pakai bahasa Indonesia ya. Kalau kalimat bahasa Arab ya, namanya kalimat fi'liyah. Ya, fi'liyah. Oke. Ya, isim mufrad. Kenapa? Karena isim mufrad begitu bisa. Kasih Kak Rian. Maaf ya Kak Rian, saya tadi terlambat lagi. Sekarang yang apa nih? Ya. Sudah ya, ini tentang fi'liyah. Sekarang kita belajar yang ismiyah. Saat tenang, sabar. Nanti saya kasih ini. Kasih kasih contoh-contohnya. Baik. Nah, yang lewat-lewat berhenti dulu Kak. Yang lewat suruh berhenti ngapoy. Ini ismiyah. Ismiyah itu apa? Kalimat ismiyah itu yang tersusun yang diawali dengan apa? Dengan isim, yang diawali dengan isim. Baik, yang diawali dengan isim. Baik, yang diawali dengan isim. Sudah? Ininya kurang kenceng. Pakai ini aja. Yang diawali dengan isim. Baik. Kayaknya pas di situnya. Oke. Ada pertanyaan boleh tapping. Boleh ini kan dulu. Ini nahwu pemula ya Kak, bagi mereka yang belum pernah belajar bahasa Arab dengan tujuan untuk memahami kalimat-kalimat dalam Al-Quran, dan kita insya Allah contohnya juga dari Al-Quran. Baik. Iya. Rumusnya apa? Kita pakai rumus dulu. Rumusnya itu awalnya itu disebut mubtada ya Kak. Ada mubtada, terus sesudah mubtada ada namanya khobar gitu Kak. Mubtada itu isim yang ropa yang berarti. Nih saya kasih rumusnya di kerja. Jadi kalau ismiyah itu ada mubtada, sesudah mubtada kita cari khobarnya mana gitu. Kadang mubtadanya sini awal mau khobar tuh jauh gitu. Oke. Jadi mubtada itu apa Kak? Mubtada. Nih kudu pinter nulis aku. Ini tulisannya kurang bagus. Pakai hotnya. Ini hot kurdi. Syukur dadi. Isim yang rofa di awal kalimat ya. Pakai bahasa Indonesia Kak, kalimat bahasa Indonesia itu terdiri beberapa kata. Kalau dalam bahasa Arab namanya tuh kalau kalimat itu kata ya kan? Iya. Mubtada. Terus kalau khobar itu apa Kak? Khobar, nanti sedikit-sedikit kita belajar istilah ya. Kalau tadi fa'il isim yang rofa setelah fi'il, maf'ul bi isim yang nasab setelah fa'il. Khobar isim yang rofa setelah mubtada. Khobar itu bisa berupa isim yang rofa setelah mubtada. Kalau ada isim yang rofa setelah mubtada namanya khobar gitu, setelah mubtada.
Atau bisa juga dia berupa apa? Kalimat. Kalimat, bukan isim ya, tapi kalimat. Setelah mubtada. Namanya khobar gitu. Penyempurna kalimat. Kalau misalnya kakak merasa, oh saya itu terlalu jelimet atau apa, nanti tinggal ini aja. Baik. Allahu khalaqas samawati wal ard. Masya Allah, betul. Betul, itu bentuk fi'li ismiyah ya kak. Iya, luar biasa. Terima kasih. Makasih Kak Bani yang sudah kasih ini. Aku ininya belum ini nih. Jadi bentar ya. Saya nemani kalian itu sampai maghrib di sini ya. Saya berada di daerah Majalengka. Makanya akunnya kan Mimin Majalengka, artinya Mimin dari Majalengka gitu kak. Oke, itu rumusnya udah ya. Pertama itu mubtada dulu, baru khobar. Contohnya apa? Allahu ghafurun. Ya. Allahu ghafurun. Baik. Lafaz jalalah Allah yang berada di awal kalimat disebut mubtada. Oke. Kalau ghafurun, iya. Namanya khobar. Saya tuh gak nyaman ya kak kalau punya pada. Terima kasih sudah menonton. Nah, di sini mubtada, ini ya khobar. Baik. Lafaz jalalah Allah mubtada yang dirofakkan dengan domah, ghafurun khobar yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin, gitu kak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. 9. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Fahmi. Kok ya cewek ya ininya? Assalamualaikum. Sanik Ningrum. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sanik. Ya. Allahu mubtada yang dirofakan dengan domah, ghafurun khobar yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Kan? Ini namanya fi'liyah. Ya. Bukan, ini namanya ismiyah. Ismiyah itu terdiri dari kalimatnya mulainya mubtada dan khobar. Kalau mulainya fi'il, misalnya yaktubu, dia menulis, itu mesti fi'liyah gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Kans. Silakan bergabung. Barakallahu fikum. Ada 14 juta tap-tap layarnya ya Kak. Dan sekarang kita contohnya. Ini kan kalimat itu saya ulangi ya Kak ya. Kalimat itu terdiri dua macam, fi'liyah dan ismiyah. Kalau fi'liyah itu yang diawali oleh fi'il. Rumusnya gimana? Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih gitu Kak. Contohnya apa? Khalaqallahu al-ardo. Masya Allah. Ini lihat kalau fa'il itu harus isimnya rofa. Kemudian maf'ul bi adalah isim yang nasab yang jatuh sesudah fa'il gitu. Nah, khalaqa kita lihat ini. Khalaqa ini fi'il madi dengan domirnya huwa kan ya. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Ada ternyata. Maka Assalamualaikum warahmatullahi ya Umi. Mimin, Masya Allah. Alhamdulillah sehat Kak. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ditanya tuh kok Kak Pilar Mas belum masuk ya. Ya, fi'il madi dengan domirnya hiya. Ya belum bisa huwa. Wa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Ternyata ada, yaitu Allah. Lafaz jalalah Allah. Fa'il yang dirofakan dengan doma. Al-ardo maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah gitu. Ini kalimat fi'liyah ya. Terus kita lihat kalimat ismiyah itu apa? Kalimat ismiyah adalah kalimat
yang diawali dengan isim. Rumusnya apa? Ada mubtada pertamanya, kemudian khobar. Mubtada itu apa? Mubtada isim yang rofa yang di awal kalimat. Isim yang rofa yang berada di awal kalimat. Kemudian khobar, isim yang rofa setelah mubtada. Atau juga ada juga kalimat setelah mubtada gitu. Iya, Kak. Sekarang contohnya. Contohnya Allahu mubtada yang dirofakan dengan domah. Kemudian gofurun khobar yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Sudah selesai ya ini. Sekarang kita contohnya. Ayo Kak, bikin contoh yuk. Yuk, bikin contoh. Bikin contoh dulu. Sibul jumlah bun. Yang mana? Oh iya, sibul jumlah. Sebentar, jangan itu dulu Kak. Nanti berurutan dulu. Kalau step by step aja. Oke. Tanwin. Baik. Kita contoh kalimat contoh. Kalimat fi'liyah. Contoh kalimat fi'liyah. 1. Yadribullahu amsala. Ada di Quran surat apa itu? Yadribullahu amsala. Maupun beb tidak. Ya, belum. Ya, Kak. Yadribullahu amsala. Ya, boleh, silakan. Aja sama khobar buat pemula cukup rumit ya, Bu. Enggak, kalau kita lihat mubtada sama khobar, ya memang sudah dibuatnya nanya lagi ini apa gitu ya, Kak. Jadi ini memang mempermudah. Kak Multajam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebentar ya, Kak. Maaf ya. Kak Bani, terima kasih. Yadribu Allahu al-amsala. Ayo, gimana? Yadribu. Oke. Silakan tap-tap layarnya, Kak. Nih, ada yang mau ikut gabung, enggak? Domirnya huwa kembali kepada Allah. Tadi dulu ya, Kak ya. Kalau ada yang mau komal di ini dulu. Aku punya waktu sedikit. Iya. Yang paling tidak saya udah ngasih soal-soalnya nih. Yadribu fi'il mudori. Ayo Kak Pilar Mas, Kak Bani, Bu Maya. Fi'il mudori dengan fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa nih? Allah. Kalau isim domir yang disimpan di sini apa? Ketinggalan? Enggak, Ibu baru masuk, Bu. Daraballahu amsal. Maksudnya jangan yang tinggi-tinggi dulu. Iya, enggak tinggi. Iya, fa'ilnya ini. Betul, di sini domirnya huwa. Bravo Alik, Bu Maya, Masya Allah. Sedang ngikutin ya. Nanti saya jadikan pointer ya, Kak Bani, Kak Pilar Mas, dan Kak ini. Jadi kalau terlalu tinggi, kalian bisa protes. Kalau misalnya kurang kencang, bisa protes juga. Baik. Ya, betul domirnya huwa. Nah, ini Kak Cia Kengkong.
Domir mutasil mana domir mutasil? Nggak ada mutasi yang nempel, nggak ada kak. Yadribu itu fiil mudore dengan domir mustatir, bukan mutasil kak. Jika untuk dibuatkan mutadahu baru, saya baru belajar. Masya Allah. Gak apa-apa, kakak belajarnya kalau di misalnya istiqomah kayak Ibu Siti Zulaikha, beliau juga ada buku panduannya ya, itu yang bekas saya dulu pas pelatihan ya, kebetulan Ustadz Sugi masih punya, sekarang Ustadz Sugi nggak ada, makanya yang link aja, link ID pakai digital. Cuman kalau percuma kak kalau sudah punya bukunya tapi tidak dikupas gitu. Nah ini saya bawakan metode yang mudah-mudahan cocok bagi kalian yang belajar nahwu pemula tanpa kita belajar jurumiyah dulu, mutamimah dan seterusnya, tapi kita memahami basicnya dulu. Itu dari taunya ini dari mana? Iya dari kitab-kitab itu diinstankan gitu kak. Baik. Insya Allah, gak usah panggil Bu. Kak Jo, iya baik Kak Maya. Insya Allah iya. Insya Allah bermanfaat bagi saya. Insya Allah, maka dibaca Allahu apa? Daribun amsal. Belum itu kak. Ini kalimat fi'liyah dulu. Kalimat fi'liyah jangan dikutak-katik dulu. Diingetin, jangan dikutak-katik dulu. Ini memakai apa yang sudah ada di dalam Al-Qur'annya gitu loh kak. Baik, lanjut ya. Yadribu fi'il mudhari dengan domirnya huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan adakah isim yang rofa? Di sini Allahu kan isim yang rofa ya. Maka yang jadi rofa, yang jadi fa'il adalah isim yang rofa. Tuh, ini makanya Allahu fa'il. Amsalah apa kak? Amsalah apa? Betul, fa'ilnya Allah. Iya, ini sedang. Tuh lihat kakak. Contoh kalimat fi'liyah atau jumlah fi'liyah jenengan itu. Iya, aku tuh rekoso tenan ya. Lemoco. Maf'ulun bi, betul Kak Maya. Masya Allah. Ini maf'ul bi, maf'ulun bi yang dinasabkan dengan fathah. Kita ulangi. Yadribu fi'il mudhari dengan domir huwa kan. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ini. Allahu lafajallah Allah, fa'il yang dirofakkan dengan domah. Ya kan kak? Al-amsala maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah gitu. Ya betul kak Sanik Nindru, Masya Allah. Saya bagaimana Kak Sanik gitu. Jadi fa'ilnya kudu rofa, alamat rofanya doma zahir. Masya Allah. Keren Kak Bani, Masya Allah, nuhun gitu. Yadribu, kita pakai yang singkat aja. Yadribu fi'il mudhari dengan domir huwa. Huwa belum bisa jadi fa'il. Lihat depan ada isim yang rofa, ternyata ada. Maka lafaz jalalah Allah sebagai fa'il yang dirofakkan dengan domah. Kemudian amsala itu maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Maf'ul bih kan isim yang nasab ya, yang jatuh sesudah fi'il fa'il. Sudah selesai. Ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Artinya gimana? Mulai dari fa'il dulu. Allah membuat, ya kan, membuat permisalan gitu kak, iya. Udah ya. Kemudian sekarang nomor 2 yang fi'liyah dulu. Contoh tidak ada fa'il mudmar karena sudah ada. Iya itu. Jangan terlalu sulit kak. Iya. Tidak terlalu sulit, dan karena kalau saya pakainya begitu. Yadribu fi'il mudhari ada di sini domirnya huwa, ya. Huwa belum bisa jadi fa'il gitu. Lihat depan adakah isim yang rofa? Jenengan kalau bilang isim dohir berarti ini ya orang pesantren. Fa'ilnya itu isim yang rofa kan. Nah, ternyata ada isim yang rofa, maka fa'il
adalah Allah, lafaz jalalah Allah, fa'il yang dirofakan dengan doma, gitu Kak. Baik. Maghrib, Masya Allah, Alhamdulillah. Kakak sudah maghrib, silakan. Saya sebentar lagi menunggu suami, kalau udah adzan saya off. Baik. Ya. Mepet ya Kak ya, kalau ini. Saya bingung tadi. Kalau sore itu jam 5. Jam 5 yang satu sudah maghrib. Yang sini belum, yang sini juga sebentar lagi mau maghrib. Sholat itu di waktunya. Baik. Kalau misalnya sholat itu udah maghrib, nanti ada kajian misalnya sebentar lagi tuh, berarti di waktunya sudah selesai kajian gitu Kak. Tapi jangan tinggalkan aja saya. Nanti saya ulang-ulangi kok. Kakak, ini belum fi'li ismiyah Kakak. Ini fi'liyah. Setengah jam lagi. Emang Kak Amina di mana? Baik, udah ya. Sekarang nomor 2. Habitat a'maluhum. Habitat a'maluhum. A'maluhum. Oh, Garut. Teh Mariam. Teh Amina, Masya Allah. A'maluhum. 18 sama sini 18. Habitat a'maluhum fil akhirah. Fil akhirati. Ini sukunya di sini ya Kak. Baik. Habitat a'maluhum fil akhirati. Dah, gitu aja. Baik. Ayo Kak. Enggak, habitat apa habitat? Silakan. Kenapa ya fiilnya mu'annas? Karena fa'ilnya tidak ada tanda mu'annas. Sebentar. Habitat a'maluhum. Fi'il madi, betul. Habitat fi'il madi. Fi'il madi Kakak. Terus di sini ada domirnya Pak. Habitat a'maluhum, domirnya adalah hiya. Ya kan? Habitu. Habitat. Nah, kan berarti huwa hiya hum. Iya. Nah, berhenti di hiya. Baik. Oke, makasih Kak Maya. Kenapa ini hiya? Hiya belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Ternyata ada. Ini Kak, a'malu. Ya, a'malu. A'malu. Baik, a'malu ini berarti apa ini? Fa'il, ya kan? Yang dirofakkan dengan domah. Wahwa, apakah kita udah belajar idofah ya? Wahwa, kita udah belajar idofah? Wahwa apa? Ya. Wahwa mudhof. Masya Allah Kak Maya, bravo alaik. Wahwa mudhof. Hum, domir mutasi sebagai apa? Ya. Wahwa mudhof. Mudhof ilaih. Terima kasih. Ayo cepet-cepetan. Mau maghrib. Habitat a'maluhum. Fi apa huruf apa fi? Fi apa huruf apa? Fi huruf apa? Fi huruf apa? Bu Nyai sehat Bu? Huruf jer. Terima kasih sudah hadir Bu. Iya. Akhiroti apa akhiroti? Akhiroti menjadi apa? Majrur. Baik. Oke, terima kasih sudah ya.
Habitat fiil madi domirnya hiya belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Ternyata ada. A'malu ini fa'il karena dia isim yang rofa. Kenapa sih? Ini tuh kenapa jadi hiya jadinya fa'ilnya malah menjadi jamak? Karena setiap jamak diserupakan dengan mu'anas. Kulu jam'in mu'anasin gitu, Kak. Maka pakainya fiilnya itu pakai habitat gitu loh. Failnya a'malu itu jamak, Kak. Kalau jamak jadi ya itu kan satunya. Ya udah pokoknya gitu. Kalau lama-lama nanti ketemu banyak di tempat kata baca. Nanti kita lihat oh ini ya ternyata yang melakukan itu failnya itu jamak gitu, Kak. Oke, lanjut ya. Ya, kulu jam'in mu'anasin. Ya, baik. Mu'anasun, ya bener. Bukan mu'anasin. Keren, Kakak. Baik, lanjut ya. A'malu, fa'il yang dirofakan dengan domah wahwa mudhof. Ya, maka di sini hum domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Fi adalah huruf jar, al-akhirati majrur yang dijerkan dengan kasro. Tanda jernya adalah kasro. Udah selesai. Maghrib. Ada pertanyaan? Ini dulu diartikan dulu. Amal-amal mereka. Lihat, Kak. Dalam menerjemahkan mulai dari subjeknya dulu, fa'ilnya dulu. Amal-amal mereka hancur di akhirat. Jaga amal itu loh, Kak, sulitnya. Dikit-dikit flexing amal. Gak usah, Pak. Kita udah selesai nih. Assalamualaikum. ini disas aja di sana. Nanti mama kurang. Ya, deribu itu artinya membuat. Kan doroba itu bisa memukul, membuat. Iya. Ya, kita cari ininya. Sudah dulu, Kak. Assalamualaikum sudah berapa? Terima kasih. Ya, wangi kopi. Terima kasih yang sudah follow aku. Barakallahu fikum. Jadi, 18 menit lagi. Oh, ya udah. Ya itu ada ini assalamualaikum. Iya, ada apa namanya tuh? Oh, Masya Allah, ini Ustadz Ida Dakar. Ida koma, Masya Allah, kok ini banget. Habito ca'amaluhum fil akhirati. Ini contoh kalimat filia. Ada lagi satu contoh. Baik, satu contoh lagi ya, Bu. Kak Aminah. Iya, siap. Dah. Satu contoh lagi. Ya, nanti kita akan mendapati extra time 10 masih ekstra baik. Hadoro ahadakum. Ini fi'liyah, Kakak. Hadoro ahadakum. Al mautu. Ini enggak ya? Hadoro ahadakum mul mautu. Dah, ini fi'liyah. Ada di surat Al-Baqarah untuk wasiat. Iya, baik. Hadoro ahadakum mul mautu. Ayo, ini menarik ini. Kenapa? Karena berbeda iniannya. Baik. Hadoro, bagus Kak Pilar, Mas fi'il madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Siva. Fi'il madi. Domirnya apa, Kak?
Fi'il madi. Di sini ada domirnya, Pak. Domirnya huwa. Terima kasih Kak Maya. Huwa. Baik. Huwa belum bisa jadi fa'il. Lihat, depan ada isim yang rofa. Ini nasab. Ini. Ya, ini yang menjadi fa'il gitu. Maka kita bilang hadoro fi'il madi dengan domirnya huwa. Ahadakum. Ahadakum jadi apa? Ahadakum jadi apa? Ahada dulu jadi apa? Ahada dulu jadi apa? Ahadakum bukan. Bukan ini. Apa isim Kak? Isim dengan isim. Maf'ul, Masya Allah. Terima kasih Kak Zulkifli. Ya, maf'ul. Terima kasih Kak Munya, iya, Kak Mas Kak Maili, iya, susunan hidup betul Kak Cia. Baik, ini Pak maf'ul bi Pak mungkin ya. Oh iya isi maf'ulun bi sebagai mudhof dan mudhof ilaih. No. Ahada itu sebagai maf'ulun bi. Sebentar, berhenti di sini dulu. Rumusnya tadi apa rumusnya? Kalimat fi'liyah stan. Rumusnya apa kalimat fi'liyah? Rumusnya itu ada fi'il, kemudian fa'il, ini maf'ul bi. Loh, ini kok beda ya? Kalau ini kok beda ya? Ininya susunannya, yang ini hadoro itu fi'il ya kan? Kemudian maf'ul bi. Harusnya kan maf'ul bi di belakang ya, Kak. Maf'ul bi terus kemudian fa'il. Itu ya kan, Kak? Harusnya di maf'ul bi itu sunanya maf'ul bi dulu, fa'il dulu baru maf'ul bi. Maka yang ini disebutnya apa Kak? Maf'ul bi muqaddam. Muqaddam. Itu dibahas nggak bisa gitu. Apakah? Ada maf'ul bih muqaddam. Iya betul. Maf'ul bih muqaddam. Iya, jangan di ini. Kita itu nahu pemula, iya kan Kak. Kalau maf'ul teh bodoh pisan, teh bisa nanaon. Baru diajarin gitu. Step by step, sedikit-sedikit nanti agak mahir, bahkan mungkin bisa lebih lari dari kalian. Baik, terima kasih. Ini namanya ngajak bareng belajar. Iya, Kak. Jangan dianggap wah ini kok bahasannya cetek banget. Emang Kak, di sini kelasnya nahu pemula. Kalau Anda yang sudah main datang ke sini salah kamar. Kok hubar muqaddam? Maf'ul bih muqaddam Kakak. Maf'ul bih muqaddam karena dia mendahului fa'il gitu. Ahada maf'ul bih muqaddam yang dinasobkan dengan fathah wahwa mudhof. Ayo Bu Maya, Kak Maya. Kum dhamir mutasi sebagai mudhof ilaih gitu Kak. Al mautu fa'il yang dirofakan dengan doma. Oke, kita lanjutkan. Hadoro fi'il madi dengan domirnya hiya. Huwa. Kemudian ahada maf'ulun bihi muqaddam yang dinasobkan dengan fathah. Maf'ul bih muqaddam. Saya suka gini kasihnya. Muqaddam. Kum domir mutasil ahada maf'ulun bihi muqaddam yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Itu iktibas maghrib izin persiapan nggak bisa gitu, maka fa'il harus didulukan. Nggak paham Kak. Nggak paham maksudnya iktibas apa. Ahadakum mautu ya harus dibunyikan karena ketemu dua sukun ya. Al mautu fa'il yang dirofakan dengan doma. Baik, sudah ya. Kalau kita mulainya gimana? Al mautu dulu. Kematian itu apa? Hadir itu apa? Mendatangi, hadir bisa ya. Mendatangi atau hadir. Datang. Mendatangi, pastinya datang aja. Gitu, datang. Ahadakum pada salah satu di antara kalian.
salah satu ahada itu gitu. Ahadakum salah satu di antara kalian. Nanti ada apa namanya? Ada ayatnya secara jelas. Ya. Salah satu di antara kalian, dari kalian. Boleh Kak, boleh. Masya Allah, tabarakallah. Sudah selesai maghrib? Ada pertanyaan nggak Kak? Mudah-mudahan tidak ada. Persiapan jin maghrib. Masya Allah, tabarakallah, silakan Kakak. Kak Mimin mau SS yang Kak Mimin tulis? Boleh. Yang mana? Yang mana dulu? Iya Kak. Kita pakainya gini, nanti Kak Maya swab ya, Kak swab dulu. Iya. Nanti di swab dulu, nanti baru deh di swab. 1, 2, 3 cekak. Jadi ini kalimat itu tersusun dari kata-kata. Ini pendekatan pakai bahasa Indonesia Kak ya. Kalau dalam bahasa Arabnya jumlatun. Kalimat fi'liyah diawali fi'il, kalimat ismiyah yang diawali isim. Nah, ini kalimat apa yang fi'liyah tadi sudah, sekarang yang ismiyah itu diawali dengan isim. Adanya mubtada sama khobar. Yang ini contoh kalimat udah Kak, yang ini udah. 1, 2, 3. Bisa konseling ya? Boleh. Hadara maut fi'il fa'il ya. Tidak boleh fa'il diakhirkan kalau adalah fa'il nabi terjadi kesurupan atau itibas. Oh, ya, gitu mungkin. Kok contoh kalimat fi'liyah ini. 1, 2, 3 sudah Kak? Kak Maya ya. Kalau misalnya belum nanti bilangin ya. Yang ini yang ketiga, contoh yang ketiga. 1, 2, 3. Boleh diulangi. Oh, itibas tuh gitu Kak. Baik. Terima kasih. Oh, ininya pakai Arab. Ya. Kok di antara kalian situ artinya iya ahadakum. Ahadakum di antara kalian datang. Kematian itu datang pada salah satu di antara kalian. Kalau semuanya ya itu bahasa Qur'annya gitu Kak. Iya. Ya gitu. Kan ada ahadakum. Oke, kita ulangi ya. Kalimat itu ada kalimat fi'liyah, ada kalimat ismiyah. Kalimat fi'liyah itu yang diawali fi'il, rumusnya fi'il, kemudian ada fa'il, ada maf'ul bih. Fa'il itu isim yang rofa, ya kan? Kemudian maf'ul bih ini isim yang nasab yang jatuh sesudah fa'il. Ini rumus awalnya begitu, Kak. Kemudian contohnya ini khalaqallahu al-ardo. Khalaqa fi'il madi dengan fa'ilnya khalaqa fi'il madi dengan domir huwa. Allahu fa'il yang dirofakan dengan domah. Al-ardo maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Nah, nanti cepet aus berhemat. Salah satu dari kalian. Boleh, salah satu dari kalian. Itu maksudnya monggo silakan. Kakak mau apa? Iya, selamat berbuka puasa. Iya, sebentar lagi aku buka puasa. Ya, kakak besok ngaji lagi nggak? Iya, kelas pagi mau pakai mushaf i'rab ya kak ya. Kita belajar i'rab. Dan ini pakai nahwu pemula, kaidahnya dulu ya pelan-pelan. Nanti kita kalau sudah di mushaf i'rab nanti belajar untuk mengirab Quran gitu. Baik. Nah, sekarang yang ismiyah. Ismiyah itu rumusnya awalnya mubtada, kata pertama mubtada itu sesudahnya adalah khobar. Mubtada itu apa? Isim yang rofa. Sebentar. Insya Allah. Iya. Ya. Yang ini mau SS mana? Yang mau SS belajar. Insya Allah. Holako ini contoh yang bisa dimudarkan.
Kakak terlalu tinggi. Kita yang di awal aja dulu, Kak. Baik. Saya dapatnya seperti itu. Terima kasih, Kak, bantuannya. Mubtada isim yang rofa yang di awal kalimat. Kemudian khobar isim yang rofa setelah mubtada juga bisa berupa kalimat setelah mubtada. Seperti ini. Contohnya Allahu Ghafurun. Allahu mubtada yang dirofakan dengan domah, Ghafurun khobar yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Sekarang contoh yang ada kalimat fi'liyah dulu. Besok kita cerita contoh kalimat ismiyah ya. Ntar lagi maghrib. Yadribullahu amsala. Yadribu fi'il mudhari dengan fa'ilnya nah ini udah maghrib. Domirnya huwa, kemudian Allahu fa'il yang dirofakan dengan domah, amsala maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Habitat a'maluhum fil akhirati. Habitat fi'il madi dengan domirnya hiya, a'maluhum fa'il yang dirofakan dengan domah, wa huwa mudhof, hum domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Fi harfu jar al-akhirati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana belum DSS, Kak? Nanti ya. Kakak bikin, Masya Allah nih Kak Santri. Iya Kak Santri bersarung. Kakak buat room dong, biar kami yang pemula bisa ngikutin. Iya, terima kasih. Saya hanya melanjutkan apa yang sudah ditulis dan dibaca ketika waktu pelatihan gitu, Kak. Terima kasih. Karena kalau belajar ilmu harus bertahap, betul. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah bentar lagi ya, Kak. Iya, hadoro ahadakumul mautu. Ahadoro fi'il madi dengan domirnya. Di sini ada huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Ada isim yang rofanya di belakang, yaitu fa'il. Kalau misalnya yang pemula itu dijejelin dengan kalimat-kalimat ininya apa, terus semacam maksudnya apa ya, Kak? Nah, kayak gitu, terlalu banyak istilah-istilah dalam Arab itu biasanya muntab gitu. Muntab itu apa ya? Ya kayak gitulah. Adoro fi'il madi dengan domirnya huwa, ahadakum mautu, ahada maf'ul bih muqaddam yang dinasabkan dengan fathah. Wa huwa mudhofkum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Al mautu fa'il yang dirofakan dengan doma. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah. Hatur nuhun, jazakumullah ahsanal jazaa. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, sampai jumpa besok ya. Kita belajar mushaf i'rab yang ini. Nanti kita ada ininya juga. Insyaallah. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama ya. Saya tutup ya, Kak ya. Nah, ini dia. Ya, mohon maaf. Ya, sampai jumpa besok ya. Kita belajar di mushaf i'rab jam 6 ya.
Emang aku harus tiap pagi live gitu? Kayaknya capek aku. Ya, nanti sampai jumpa besok ya, insya Allah kita mau masuk ke ayat 31. Mohon maaf tadi terjeda dan sampai jumpa besok. Ya, matur thank you. Materi. Ya, Kak Cia tuh orang Sunda ya, tapi bisa bahasa Jawa. Masya Allah, matur suwun sangat. Sami-sami. Hatur nuhun Umi, sami-sami. Barakallahu fikum. Ya, selamat berbuka Kakak. Saya tutup ya.